Selain soal Tanah Abang dan dunia premanisme, ini kan Maung sering banget berurusan dengan masalah hukum. Sebenarnya apa sih Maung kasusnya itu? Ada orang bilang sama Abah, wah itu ada pemerasan. Bener gak sih Maung? Mumpung di sini nih, orang supaya tahu ini sebenarnya. Itu sebenarnya tidak benar. Tidak benar ya Maung ya? Kebanyakan saya berurusan dengan hukum itu direkayasa terus. Oke. Istilah kerennya dekriminalisasi ya Maung? Dekriminalisasi. Karena saya ini, walaupun orang melihat saya dari jarak jauh bahwa Hercules itu penjahat terus. Tapi saya itu paling pantangan dengan namanya memeras. Memeras atau memaksa dengan gaya-gaya premanisme. Oke. Itu Mbak, saya paling pantangan. Karena yang selama ini sedikit-sedikit ada orang memponis saya bahwa residipis. Terus saya pernah diadili berkali-kali lah ya. Tapi saya selalu membela prinsip saya. Saya selalu membela kebenaran saya. Tapi karena orang-orang yang memang dengan kekuatan jabatannya, pangkatnya, terus untuk bisa menjolimi saya, untuk mengemas untuk merekayasa hukum itu untuk supaya saya harus dipenjarakan. Bahkan Pak, pada saat saya di persidangan pun saya menantang jaksa, saya menantang hakim-hakim itu. Saya bilang, Pak Jaksa, Anda menuntut saya sekian-sekian tahun, hanya dasarnya tidak ada. Tanpa dasar ya? Tanpa ada dasar. Dan korban yang Anda menghadapkan di sini, saya dituduh di pemeriksaan BAP saya pemerasan, tapi korban yang ditampilkan di persidangan, korban itu tidak ada yang mengenal dengan saya. Tidak ada yang pernah ketemu dengan saya. Kenal juga enggak? Kenal ya. Terus jaksa sama hakim pun nanya, lo bagaimana kok bisa memeras kamu? Ketemu aja enggak? Ketemu aja Kak. Oh gak tahu. Terus kamu kenalnya di TV kenalnya. Kenalnya di TV loh. Kalau kenal di TV bagaimana mau memeras kamu? Bagaimana cara kasih duitnya? Oh tidak ada, kalau kita kenal di TV. Tahu Pak Hercules, tahu di TV. Kita ketemu masalah apa lagi, masalah uang itu enggak. Nah, saya menanya kepada jaksa, Anda menuntut saya sekian tahun ya. Dan Bapak Hakim ikut mendengar untuk nanti Bapak Hakim lah yang akan ketok palu itu. Iya. Saya bilang, karena saya ini sudah di situ dibaca di situ bahwa saya residipis, saya minta kepada jaksa atau hakim untuk mencari tahu tentang seorang Hercules saya dari mulai pos kepolisian dan Polsek sampai ke Polres sampai ke Polda Metro sampai ke Mabes Polri. Kalau ada indikasi ada korban-korban yang mungkin saya memeras, saya memalak dengan cara-cara ini, saya minta kalau itu ada, saya minta hari ini saya diadili dan tidak usah lagi ada pembelaan segala macam, diputuskan jaksa tuntut hukuman seumur hidup, hakim putusin hukuman mati. Saya minta hari ini pun saya dieksekusi di depan situ buat contoh kepada masyarakat. Ini barangkali kan masyarakat penasaran nih. Anaknya Maung itu kan ada yang kuliah di Amerika, di California. Bahkan ada yang kuliah di Australia, di Melbourne dan di Canberra. Nah, pertanyaannya begini Maung, kok Maung banyak duit dari mana sih? Pekerjaannya apa? Orang bertanya-tanya barangkali. Bahkan kan kalau kita lihat di Subang, di mana-mana, di Sumedang, ada korban bencana di mana-mana, Maung itu bantu. Tidak hanya 1 kilo, 2 kilo, 5 truk sembako. Lah, Maung itu pekerjaannya apa? Kok duitnya banyak? Saya Pak, sedikit-sedikit kecil-kecilan ada lah. Kecil-kecilan bro, kecil-kecilan. Apa aja Maung itu, usaha yang dilakukan? Ya ada usaha perkapalan. Perkapalan. Terus apa lagi selain kapal Maung? Kapal dan juga ada
usaha-usaha pertanian dan juga ada usaha pasar juga. Dan saya ada di beberapa tempat perusahaan, saya bekerja di situ juga. Nah, dari situlah saya bisa menyekolahkan anak-anak saya. Ada yang pertama perempuan di Canberra, yang nomor 2 laki di California, Amerika, yang nomor 3 di Melbourne, Australia. Tuh. Seorang Hercules sadar pendidikan sampai anaknya kuliah di luar negeri. Kamu malah putus sekolah. Ini keren dong, Mau. Dan sekarang terakhir Abah justru melihat ini banyak banget kegiatan-kegiatan sosial Maung Hercules. Bahkan kemarin Ramadan, Abah itu diundang untuk hadir santunan anak yatim 2 hari berturut-turut. Berapa Mau yang dihadirkan anak yatimnya? Anak yatim 1.500. 1.500. Nah, besoknya lagi 2 pannya 2.500-an. 4.000 bro, 4.000. Hidup tuh ngasih malah kamu minta. Kita kan mengenal seorang Hercules ini sosok yang pemberani dan sangar. Pertanyaannya Maung sederhana saja. Sebenarnya ada nggak sih yang ditakutin sama Maung? Saya prinsipnya kita tidak usah takut dengan manusia. Wow. Selama Kita benar. Karena apa? Mati hidup itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ada di manusia. wow, dengerin. Kamu kalau di sini langsung sama Vivi begini, segera dibayar kalau nggak aku mati. Lah apa hubungannya? Di tangan Allah, bro. Tapi saya pesan sama kamu, secinta-cintanya kamu dengan Allah, tolong jangan berinisiatif menemuinya. Ya, bahaya, bro. Ntar kamu temui. Tahun 2006 menjadi babak baru nih bagi seorang Hercules. Kalau boleh tahu momen apa yang menjadi titik balik ingin meninggalkan dunia hitam? Jadi saya ambil itu untuk meninggalkan itu, untuk ya belajar lagi ke jalan yang baik, belajar lagi ke jalan yang lurus, untuk supaya apa yang selama ini saya jalan di dunia hitam, perbaiki pelan-pelan, karena Allah masih kasih kita sehat dan umur panjang. Mungkin Allah kasih kesempatan untuk kita memperbaiki langkah-langkah kita yang selama ini. Hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Wow.